Untuk memulakan ibadah online kita pada hari ini, dipersilakan doa pembukaan One Floria. Timbalan pengurus PKK. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Sebelum kami memulakan ibadah online PKK SIB Waang hari ini, kami mohon penyertaan-Mu dari permulaan, pertengahan, hingga akhir ibadah online ini. Berkati juga setiap jemaat yang mengikuti ibadah online ini, agar dapat merasakan berkat dan kasih-Mu yang besar. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya, pujian dan penyembahan dipersilakan yang melayani.
firman Tuhan oleh Pastor Flora dijemput. Hai adik-adik semua, Shalom, apa kabar? Saya Pastor Flora. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita Alkitab yang sangat istimewa buat adik-adik semua. Nah, cerita ini adalah cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Nah, cerita ini adalah bertajuk Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Saya percaya adik-adik sudah pernah mendengar kisah ini. Nah, apakah yang adik-adik ingat tentang cerita ini? Nah, apa pelajaran yang sangat penting di dalam cerita ini? Mari kita ikuti semula cerita ini. Orang kaya dan Lazarus yang miskin, dua pribadi yang memiliki kehidupan yang sangat jauh berbeza. Si orang kaya ini memiliki kehidupan yang sangat mewah, seperti raja. Setiap hari dia berpakaian indah seperti raja. Hidup dalam kemewahan setiap hari, tidak pernah mengalami kesusahan. Setiap hari dia boleh mendapatkan apa saja yang dia mau, dan dia boleh makan apa saja yang dia boleh makan. Adik-adik boleh bayangkan betapa senangnya kehidupan si orang kaya ini. Nah, berbeza dengan si Lazarus yang miskin. Si Lazarus ini tidak punya tempat tinggal. Si Lazarus tidak memiliki apa-apa. Dia sangat miskin, dan kehidupannya setiap hari itu adalah mengemis. Dia pergi ke rumah si orang kaya, dan dia duduk-duduk di pintu rumah si orang kaya, menunggu kalau ada sisa makanan yang diberikan kepada dia. Nah, begitulah kehidupan si Lazarus yang miskin ini. Nah, bukan saja dia miskin adik-adik, tetapi seluruh tubuhnya penuh dengan kudis, dan pasti baunya sangat tidak menyenangkan, sehingga anjing-anjing pun datang untuk menjilat kudis-kudis si Lazarus ini adik-adik. Nah, sangat sengsara kehidupan si Lazarus ini. Sedangkan kehidupan si orang kaya sangat senang dan mewah. Adik-adik, pada akhirnya suatu ketika si Lazarus ini pun mati. Dan Tuhan Yesus mengatakan ketika si Lazarus ini mati, para malaikat datang menjemput si Lazarus pergi ke pangkuan si Abraham, yaitu di surga. Dia pergi ke surga, dan adik-adik tahu di surga kehidupan si Lazarus sangat berbeza. Dia tidak ada penyakit lagi, dia tidak mengalami kesedihan lagi, dia tidak mengalami kesusahan lagi. Apa yang dia alami di surga itu adalah sesuatu yang sangat indah, yang sangat baik bagi si Lazarus. Nah, dan tidak lama kemudian juga adik-adik tahu si orang kaya juga mati dan dikuburkan. Tetapi si orang kaya tidak dibawa ke pangkuan Abraham. Sebaliknya, si orang kaya berada di tempat yang sangat sengsara, di alam maut, yaitu di neraka. Nah, adik-adik, mengapa si orang kaya berada di tempat yang penuh kesengsaraan di neraka, sedangkan si Lazarus berada di surga selepas mati? Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang berbeza di antara kehidupan Lazarus dan kehidupan si orang kaya ini, yaitu iman mereka kepada Tuhan. Iman mereka kepada Allah. Ternyata si orang kaya ini tidak percaya kepada Alkitab. Dia tidak percaya kepada kesaksian para nabi yang tertulis di dalam Alkitab tentang Allah, tentang kehidupan kekal selepas kematian. Sebaliknya, si Lazarus ini walaupun dalam keadaan yang sangat susah, kehidupannya sangat sengsara,
dia percaya bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah benar, dan Lazarus memegang imannya sampai dia mati walaupun dia sangat sengsara di dunia. Dan akhirnya saudara, iman Lazarus membawa dia ke surga. Nah, demikianlah dengan kita adik-adik. Adik-adik mau memilih di mana? Mau pergi surga atau mau pergi ke neraka? Hanya dua pilihan sahaja. Adik-adik, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Baik kita senang ataupun kita susah, kehidupan kita di dunia adalah sementara. Nah, apabila kita meninggal nanti, tubuh kita akan kembali menjadi tanah, tetapi roh kita akan pergi ke tempat yang kekal, yaitu pergi ke surga atau pergi ke neraka. Kemana adik-adik mau pergi? Nah, jika adik-adik mau seperti Lazarus yang akhirnya dapat pergi ke tempat yang indah yang disediakan oleh Allah, yaitu di surga, maka adik-adik harus meneladani Lazarus yang tetap mengimani firman Tuhan, percaya kepada Alkitab, dan percaya kepada keselamatan yang dari Allah walaupun mengalami kesusahan di dunia. Nah, dan kalau adik-adik nanti diberkati dengan kekayaan, itu bukan sesuatu yang salah. Nah, tapi apa yang salah kalau kita gunakan kekayaan itu untuk kesenangan sendiri saja, tidak mau menolong orang lain. Nah, orang yang tidak mau menolong orang lain berarti tidak ada kasih Allah di dalam dia, tidak ada Tuhan di dalam hati dia. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan, cerita ini mengingatkan kepada kita supaya ketika kita hidup di dunia ini, apapun keadaan hidup kita sangat bebas untuk memilih, sama ada kita mau tetap beriman kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, dan kepada janji-janji Allah, atau kita mau seperti orang kaya yang mau hidup senang sahaja, tidak peduli kepada firman Tuhan dan tidak peduli untuk menolong orang-orang yang di dalam kesusahan. Adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita tetap kuat di dalam iman. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa ataupun siapapun yang percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus, tidak akan binasa, tidak akan pergi ke neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu hidup yang kekal di surga bersama dengan Allah Bapa. Nah, mari kita imani janji Allah ini. Dimanapun kita pergi, percayalah hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, dan percayalah kepada Alkitab sebagai firman Allah yang menuntun kita ke kehidupan. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Dan adik-adik cuci tangan, tutup mata, dan ikuti doa pastor ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menyediakan tempat yang indah bagi kami di surga. Dan terima kasih juga karena Engkau sudah menyediakan jalan keselamatan kepada kami melalui Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk Alkitab yang dapat kami baca, yang menuntun kami pada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa dapat mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
Untuk doa pemberkatan dan doa penutup dipersilakan Pendahari PKK Puan Ardarika untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah online PKK kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap hamba-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apapun yang kami sudah pelajari pada hari ini Tuhan, kami dapat guna pakai dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Berkatilah juga hamba-Mu Tuhan yang akan melayani pada minggu hadapan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di sedang ini Tuhan. Dalam pelajaran mereka Tuhan, kesehatan dan juga masa depan mereka Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Amin.